teman-teman semuanya, puji Tuhan di pagi hari ini kita masih bisa merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernafas, itu semua berkat kasih dan kemurahan dari Tuhan. Untuk itu marilah kita mengambil waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami semua di pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun, kami masih bisa bernafas. Itu juga semua berkat kasih dan kemurahan ya Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi renungan pada pagi hari ini bisa menguatkan iman kami, bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami bisa mengerti setiap isi dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi renungan yang akan aku bawakan pada pagi hari ini tuh judulnya Menjaga Kesatuan dalam Komunitas, yang didasari dari Efesus 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Begini bunyinya: Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berdasarkan judul dan dasar ayat Alkitab pada hari ini mengingatkan bahwa ada pepatah yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan saat ini pun kita diajak kembali untuk dapat memahami tentang arti kesatuan, baik itu kesatuan dalam lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, atau di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, yaitu di gereja, atau bahkan di persekutuan kita, yaitu di SKP SKK. Nah, ada satu hal yang menjadi hal penting yang akan kita hadapi bersama, yaitu kita mempunyai kewajiban hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari komunitas di mana kita berada. Apakah mudah bagi kita untuk memelihara kesatuan dengan masing-masing kita yang memiliki latar belakang yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan mungkin masih banyak hal-hal lainnya yang menjadi perbedaan di antara kita. Nah, pastinya dari semua perbedaan tersebut menjadikan banyak pergumulan untuk membangun tujuan bersama. Akan tetapi kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesatuan hati hidup bersama-sama. Dari bacaan Efesus 4 ayat 2 sampai 3 tadi, Rasul Paulus mengingatkan kita mengenai rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kerendahan hati mengarahkan kita kepada pengenalan diri. Kita mempunyai kesadaran akan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, menyadari ketidaklayakan kita. Kita memandang kepada kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan kepada terang Yesus dengan tidak mengandalkan diri kita sendiri dan tidak menjadi yang utama. Dan ada banyak orang membawa kerendahan dirinya bukan kepada Tuhan. Hal ini pun menyadarkan kita supaya tidak menarik orang-orang kepada kita, tetapi kepada Tuhan. Lemah lembut pun mengajarkan kita supaya kehidupan persekutuan kita menjadi lebih baik. Lemah lembut di sini bukan artinya terlihat berbicara pelan-pelan, karena ada beberapa orang dari etnis yang berbeda bisa berbicara dengan nada yang pastinya lebih kencang ataupun lebih tegas. Untuk menegur seseorang pun tidak harus menjadikannya sebagai musuh. Kita pun harus bisa mengendalikan emosi kita. Nah, ada banyak orang ketika mendapatkan jabatannya dapat bertindak semena-mena sesuai kehendak hatinya dan dengan gampang menurunkan seseorang, dan panjang sabar. Di dalam komunitas, panjang sabar itu diperlukan, baik di dalam komunitas yang ada di dalam keluarga, di dalam persekutuan. Kita harus mempunyai semangat yang tidak kendor. Banyak orang-orang yang awalnya semangat tetapi kemudian semangat itu menjadi
kendor secara perlahan di dalam persekutuan tersebut karena terdapatnya gesekan, perbedaan pendapat. Ada juga orang-orang yang mungkin memiliki sifat menjengkelkan, orang-orang yang tidak suka menghadapi satu sama lain karena dianggap merasa tidak cocok, dan kita pun harus hidup dalam proses. Semakin kita berproses dalam kehidupan itu akan menjadi lebih baik. Di dalam proses yang kita jalani, kesetiaan merupakan komitmen utama. Setiap terhadap janji akan menolong persekutuan menjadi lebih baik. Kalau kita selalu mengingat akan rendah hati, lemah lembut dan sabar di dalam komunitas, maka Tuhan akan dipermuliakan di dalamnya. Ini semua terjadi digerakkan oleh karena kasih. Kasih bukan hanya kata-kata, akan tetapi berupa tindakan dengan kerendahan hati, kelemah lembutan dan juga kesabaran. Apabila semua unsur tersebut nyata, akan terjadi kedamaian di dalam suatu komunitas. Hubungan yang benar pun ada damai di dalamnya, dan kesatuan akan terus terjaga. Kuncinya supaya kesatuan tersebut tetap terjaga ada dengan sehati, sepikir dan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi itu saja renungan kita pada pagi hari ini, dan untuk menutup renungan kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan sedikit dari bagian firman-Mu. Kiranya renungan pada pagi hari ini bisa menjadi penguat bagi kami, bisa menjadi berkat bagi kami, dan juga berkati aktivitas kami selanjutnya. Jagai kami dari awal kami beraktivitas sampai hendak kami tertidur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.